Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Mahardika, NPM 2008260183. Nah, baik. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil mind map saya untuk semester antara blok neurologi yang berjudul Stroke Ischemic. Jadi yang pertama itu definisinya terlebih dahulu. Jadi stroke iskemik ini adalah gangguan fungsi neurologis akibat terhentinya aliran darah ke otak karena oklusi arteri serebral oleh trombus, emboli, atau hiperfokusi sistemik. Untuk klasifikasinya itu sendiri ada beberapa. Yang pertama itu ada trombosis arteri besar, kemudian emboli kardioembolik. Jadi ini biasanya sumbernya dari jantung, kemudian oklusi pembuluh darah kecil, kemudian stroke akibat hipoperfusi, ada juga stroke dengan etiologi lain yang jarang. Untuk faktor risikonya sendiri itu biasanya yang paling sering terjadi itu karena hipertensi, kemudian diabetes mellitus, dislipidemia, fibrilasi atrium dan penyakit jantung lain, merokok, obesitas, diet tidak sehat, kurang aktivitas fisik, lanjut usia, kemudian riwayat stroke atau TEA sebelumnya, kemudian penyakit arteri karotis peripheral. Untuk patofisiologinya sendiri itu, jadi ini adalah merupakan penjelasan singkat dari patofisiologinya itu. Nah, jadi biasanya itu dia terjadi aterotrombosis, kemudian emboli, dan juga hiperfusi. Jadi yang pertama itu oklusi arteri cerebral, kemudian terjadi penurunan aliran darah. Iskemia jaringan otak itu biasanya terjadi kegagalan pompa ion, kemudian edema sitotoksik itu biasanya terjadi kaksada inflamasi, kemudian stres oksidatif dan eksitotoksisitas, kemudian infak cerebral dan terjadi defisit neurologis. Selanjutnya untuk manifestasi klinisnya sendiri atau gejalanya yang pertama, nah, kita jumpai defisit neurologis akut, vokal atau global sesuai area otak yang terkena. Kemudian em, biasanya itu terdapat gejala tersiringnya itu dia face. Yang pertama itu F, face dropping atau wajah mencong. Kemudian A-nya itu arm weakness, kelemahan pada bagian lengan. Kemudian S-nya itu speech difficulty atau bicara payah. Kemudian T-nya itu time to call emergency. Jadi harus kita panggil segera emergency. Gejalanya itu seperti gangguan penglihatan, ataksia, vertigo, nyeri kepala, disfagia. Biasanya juga ditemui kan pada pasien stroke iskemik ini terjadinya penurunan kesadaran. Untuk anamnesisnya itu dan pemeriksaan fisiknya itu pertama kita tanyai mengenai onsetnya terlebih dahulu, kemudian faktor risiko dan juga riwayat penyakit sebelumnya. Untuk pemeriksaan penunjangnya itu biasanya kita bisa lakukan CT scan kepala non kontras. Jadi ini adalah modalitas awal untuk menyingkirkan perdarahan. Kemudian pada pemeriksaan penunjang selanjutnya bisa kita lakukan darah rutin, kemudian pemeriksaan glukosa, elektrolit, fungsi ginjal. Kemudian untuk menata laksanaannya itu biasanya bisa kita berikan A, B, C, D, E pada primary survei, kemudian kita terapi reperfusi, kita berikan trombolisis, bisa kita berikan alteplase 0,9 mg per kilogram berat badan, kemudian trombektomi mekanik hingga 24 jam pada oklusi arteri besar anterior sirkulasi. Kemudian terapi medik lanjutannya itu bisa kita berikan antiplatelet aspirin 160 sampai 325 mg per hari setelah 24 jam bila tidak trombolisis. Kemudian statin intensitas tinggi bisa kita berikan atorvastatin 40 sampai 80 mg per hari. Kemudian kita kontrol faktor faktor resikonya seperti merokok, diabetes, hipertensi, dan juga dislipidemia. Kemudian perawatan lain kita berikan pencegahan komplikasi, kemudian kita rehabilitasi dini seperti melakukan fisioterapi, dan juga kita edukasi pasien dan keluarga. Untuk komplikasi dari stroke iskemik ini sendiri biasanya ada
edema cerebri, peningkatan tik, kemudian herniasi cerebri, kejang, pneumonia aspirasi, infeksi saluran kemih, disfagia, malnutrisi, dan juga defisit neurologis permanen atau kecacatan. Untuk prognosis dari stroke iskemik ini sendiri, jadi ini biasanya dipengaruhi oleh usia, derajat stroke, kemudian kita nilai hasilnya MRS-nya itu pada 90 hari pertama setelah terjadi stroke. Kemudian kita lakukan pencegahan sekunder menurunkan resiko stroke berulang kurang lebih 25-35%. Ini adalah referensi yang saya gunakan dalam mencari mind mapping saya. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.